kepanjangannya adalah Computerized Numerical Control, adalah sistem kontrol otomatis pada suatu mesin CNC perkakas ya, entah itu CNC milling ataupun CNC turning. Saya kira itu sistem kontrol otomatisasi dengan basis komputer sebagai kontrol aktuator sumbu mesinnya untuk menggerakkan sumbu X, Y, atau Z. Saya kira seperti itu. Pergerakan sumbu mesinnya berdasarkan koordinat. Ya, jadi koordinat X, Y, Z-nya seperti apa, primitif sekali. Pemrogramannya bisa manual program, yang saya maksudkan primitif seperti itu, bisa menggunakan CAM. Yang kita pelajari ini menggunakan CAM. Nanti kita bahas itu. Kemudian program pergerakan sumbu tersebut dikodekan dengan kode G dan kode M. Nah, ini sebagai outputnya nanti. Ya, outputnya untuk di interface kirim ke mesin ya untuk dijalankan. Saya kira seperti itu. Jenis-jenis mesin CNC saya kira mungkin juga sudah memahami di perkuliahan ataupun di Poltek ya. Ada mesin milling, turning, laser CNC, wire cut, IDM ya, electric disk cut mesin ya, seperti itu. Tapi nanti yang kita bahas di tentang milling CNC-nya. Metode pemrograman CNC ada dua, ya seperti saya katakan tadi, ada manual direct programming, di mana kita mengetik langsung ke program. Ini mengendalikan pemrograman secara manual ya. Jadi memang ada gambar, kita ketik. Mungkin seperti itu, langsung interface masuk ke mesin. Saya kira seperti itu, tidak membutuhkan suatu media apapun. Kemudian di situ bisa kita ketik, kita simulasikan, kita trial ya, kita setting, kita jalankan. Saya kira seperti itu. Justru sebagai operator, basicnya harus bisa manual programming ini. Kita tidak bisa meninggalkan basic ini. Karena memang untuk menjadi programmer engineer CAM yang memang luar biasa harus melewati masa-masa seperti itu. Operating, sistem clamping bagaimana, sistem setting bagaimana, saya kira seperti itu. Kemudian baru ke programnya. Yang kedua adalah CAD-CAM. CAD sendiri adalah Computer Aided Design, di mana cenderung dalam penggambaran, saya kira, baik 2D maupun 3D model ya seperti itu. Kemudian CAM, Computer Aided Manufacture, di mana setelah digambar nanti, di CAM itu dibuat programnya. Program dalam artian dalam hal ini adalah lintasan programnya atau toolpad-nya. Saya mendefinisikan seperti itu. Kalaupun mungkin salah ya, saya mohon maaf ya, seperti itu. Nah ini output-nya, bagi yang masih belum memahami ya, mohon maaf, ini seperti ini, output yang nanti dikirim ke mesin ya, seperti itu. Baik manual program ataupun dengan CAM ya, bisa di outputnya nanti tentang angka-angka seperti ini. Memang tampaknya memang wah, luar biasa nih, angka ya, cukup sulit, saya kira semua bisa dipelajari, begitu. Kemudian output dari CAM sendiri, CAD-CAM tadi, kita gambar terlebih dahulu, kita program toolpad-nya, kemudian kita post toolpad, nanti keluarnya juga seperti ini, kode-kode seperti ini saja. Kemudian produk dari CNC sendiri ya, tentu saja ada CNC milling dan bubut yang fundamental di industri ya. Kalau untuk mesin milling ya tentu saja dengan alat potong yang berputar dengan cutter seperti ini, biasa untuk membuat mold ya, cetakan seperti itu ya. Ada injection plastic mold seperti ini, ya. Kemudian ada die casting seperti ini untuk membuat blok mesin ataupun part-part dari aluminium, cast wheel ya, pelek ya seperti itu. Atau kalau mesin CNC turning bisa membuat untuk mass pro seperti ini, massal production ya, bubutan seperti ini. Jadi karakternya memang berbeda. Kalau di milling sendiri yang berputar adalah alat potongnya. Kemudian kalau yang di turning yang berputar adalah benda kerja, alat potong steady ya atau tetap ya seperti itu, kemudian menyayat dibimbing dengan koordinat. Saya kira seperti itu saja. Kemudian ke Mastercam sendiri. Dalam hal ini Mastercam adalah salah satu software yang digunakan dalam pemrograman CAM ya. Tentu saja banyak sekali software yang diterapkan tergantung dari familiarisasi personal masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan software A, B, C, wah itu buruknya di sini, plusnya di sini. Semua program, semua software mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi memang kalau bisa kita optimalkan karakter itu, mungkin ya bisa maksimal, saya kira itu. Mastercam sendiri dipilah-pilah ya, ada Mastercam Design, Milling, Turning, Wirecut, Router ya. Router itu cenderung untuk
ukiran ya, saya kira seperti itu. Yang kita bahas nanti di CNC millingnya, saya kira itu. Kemudian pemrograman di Mastercam sendiri ada dua hal ya yang kita pelajari, yaitu 2D dan 3D. Kalau 2 dimensi ya cenderung basic ya, nanti kita akan basic karena ini memang tahapnya basic, kita akan menggambar 2D seperti ini ya. Kemudian ini masuk ke desain juga ini 2D ya. Kemudian kita toolpad ya, toolpadnya 2D seperti itu. Kemudian ini sudah ada 3D profilnya, kita toolpad, jadi ada pemrograman 2D, pemrograman 3D ya. Kalau pemrograman 2D sendiri kita explore juga bisa ya. Oh, pemrograman yang sederhana seperti ini, kemudian kalau menggunakan dynamic mill seperti ini, karena memang banyak sekali metode yang digunakan. Jadi tergantung kapasitas masing-masing, efisiennya yang mana. Saya tidak bisa menyarankan menggunakan ini efisiennya, tergantung. Menggunakan dynamic mill yang full depth seperti itu juga melihat kekuatan dari clampingnya bagaimana, kemudian kekuatan dari toolnya bagaimana, ataupun kekuatan dari spindle mesinnya bagaimana. Jadi memang banyak faktor melihatnya. Jadi lebih banyak berlatih atau jam terbang di mesin saya kira akan menjadi lebih maksimal saya kira. Saya kira itu. Ini kemudian ada 3 kegiatan ya di Mastercam. Yang pertama adalah drawing, mana menggambar baik 2D maupun 3D. Kemudian tadi adalah membuat toolpadnya. Toolpadnya adalah lintasan programnya bagaimana. Kemudian yang terakhir, post toolpad. Program lintasan program yang sudah jadi, disimulasikan sudah oke, di verify ya, di simulasi 3 dimensi oke, baru dicetak programnya. Menjadi kode seperti ini, kode analog yang bisa dibaca oleh mesin. Ini bisa kita transfer, media transfernya pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan, kalau zaman dahulu menggunakan pita berlubang, itu mungkin terlalu primitif sekali waktu pertama kali CNC seperti itu. Pergantian programnya pun juga tidak simpel, sangat sulit. Kemudian akhirnya berevolusi menggunakan seperti mungkin disket ya, waktu dulu ya, disket. Kemudian ada menggunakan kabel seperti RJ45, sekarang ya kabel LAN, RS232 atau enggak itu ya. Yang paling simpel adalah menggunakan flash disk ya. Flash disk tinggal colok saja, kita panggil programnya, kita copy di internal mesin ataupun eksternal ya, atau CF card juga bisa ya, saya kira seperti itu. Kemudian dijalankan untuk profil 3D. Saya kira intro dari saya tentang pengertian dari CNC kemudian ke Mastercam seperti itu. Saya kira itu, kemudian saya akan beralih ke pemrogramannya. Demikian, saya izin share screen untuk Mastercam-nya. Ya. Nanti kira-kira kita akan, karena ini tahapnya basic ya, mohon maaf bagi yang sudah menguasai ya, kita sharing saja nanti. Bagi yang pemula, mari kita bergabung, apapun kita bisa pelajari. Yang penting kita punya niat dan modal ya. Karena memang mohon maaf training seperti ini memang di instansi tertentu mungkin tidak terjangkau kadang. Tetapi setidaknya dengan adanya buku, YouTube, ataupun teman ya, kita bisa mempelajarinya, kita bisa sharing saja. Baru nanti training di expert ya, di perusahaan atau di instansi, training yang tingkatan yang menengah ke atas atau expert. Saya kira kalau basic ini bisa kita pelajari. Nanti kira-kira akan mempelajari seperti ini, saya membuat gambar seperti ini. Gambar ini sudah mewakili, membuat garis lurus, miring, kemudian fillet, lingkaran, mirror, offset, macam-macam. Nanti kita akan telaah di situ. Memang baru 2D, nanti harapannya saya akan membuat toolpad-nya juga simple. Pembuatan toolpad yang metode dulu ya, per depth itu, per setengah mili atau 1 mili ya. Kemudian nanti kalau cukup, nanti akan menggunakan dynamic mill, saya kira itu. Kemudian saya akan langsung ke Mastercam saja. Saya ke Mastercam dulu ya. Ini ya, oke. Ini saya skip dulu, mohon maaf, nanti kita bisa tanya jawab di akhir sesi ya Pak. Gitu. Begitu. Untuk Mastercam sendiri seperti ini tampilannya. Saya menggunakan Mastercam 2012. Saya mempelajari Mastercam dari versi V8, V9 sampai sekarang ya. Memang tidak banyak yang berubah.
dari X5, P8 ke X5 berubah, X5 ke 2017 itu tampilannya sudah berubah. Saya kira secara logika sama, banyak fitur yang ditambahkan di sana. Saya kira seperti itu. Yang pertama adalah originnya ini. Origin ini kita bisa menggunakan F9 ya, titik 0. F9 ini bisa kita klik ya, 00-nya, kemudian di sini ada sumbunya. Sumbunya berubah. Saya di sini pertama akan menjelaskan tentang apa itu G-view. G-view adalah cara memandang, C-plane adalah posisi penggambaran. Jadi ada dua. Dari G-view sendiri seperti ini. Di view kemudian ada top ya. Maka di sini akan berubah ke top. Sumbunya X dan Y. Kemudian kalau kita berubah ke samping kanan, dia akan berubah juga. Ada Z dan Y, right side seperti ini. Kemudian dari front atau depan, sumbunya juga berubah. Kemudian kalau isometrik bagaimana? Seperti ini, isometrik. Ini hanya cara memandang saja kalau saya definisikan. Kemudian hubungannya ada dengan namanya construction plane. Construction plane ini adalah posisi penggambaran. Langsung saya praktekkan saja. Oke, ini yang pertama, C-plane-nya adalah dari atas. Kemudian G-view-nya saya buat isometrik. Saya akan membuat sebuah lingkaran. Circle ya, saya klik kanan dulu, saya pastikan garisnya continuous seperti ini, kemudian ketebalan bisa disetting juga, warna juga bisa disetting, ini warna garisnya, ini warna solidnya waktu 3D, ini warna surface. Kita fokus di sini saja, warnanya hitam, oke. Kemudian saya menggambar lingkaran, klik, saya buat di tepat di originnya seperti ini, ya. Kemudian cara nge-zoom-nya dengan scroll ya, saya kira zoom, Anda bisa klik kanan, zoom window, saya kira seperti itu, sama dengan software sebelah ya, saya kira logikanya sama. Kemudian saya rubah ini, tampilan G-view-nya menjadi front. Ya, jadi walaupun ini, mohon maaf, saya revisi. Untuk G-view tetap sama, yaitu isometrik, untuk C-plane saya rubah ke front. Saya menggambar lingkaran juga, maka hasilnya seperti ini tampaknya. Dia akan dari depan ya, dari depan seperti itu. Kemudian saya rubah kembali ke right side atau samping kanan. Oh, mohon maaf, belum berubah. Oh, ini tool plane, mohon maaf. Yang ya, tool plane itu untuk posisi tool. Sekarang ini ke right side ya. Right side. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah dari posisi penggambar kita dari top, yang ini dari front atau depan, yang ini adalah dari samping kanan. Kita harus mengetahui basic itu dulu. Kemudian saya rubah ke top. Ke top, di sini ada Z nih. Z ini kalau kita rubah, min 20 lah gitu. Apa yang terjadi? Saya akan menggambar suatu lingkaran, ya seperti ini. Tampak sekilas sama, tapi setelah kita dynamic rotation seperti ini, maka dia akan berfungsi sebagai kedalaman Z ini. Baik itu front ataupun right side sama, itu akan menjadi kedalaman. Itu basicnya seperti itu saya kira. Kemudian bisa klik kanan, fit screen ya, seperti itu. Oke, ini sekarang kita ke materi. Sekarang saya akan menggambar seperti yang saya sharekan tadi. Saya sharekan tadi ya, gambarnya seperti itu. Yang pertama saya akan pastikan dulu, ini ke top. Kemudian saya pastikan ke 0 ya. Oke. Untuk menggambar, Anda bisa menggunakan fitur di wireframe. Ada line ya, line di sini. Kemudian silahkan ditempatkan. Ini dialog box-nya silahkan diikuti ya. Specify the first point, the first endpoint maksudnya. Ini berawal dari yang mana? Anda bisa menggunakan ini, point entry. Kalau di software sebelah itu namanya object snap ya, seperti itu. Misalnya dari origin nih, nah seperti ini. Nah, itu misalnya dari ini vertikal. Kemudian saya menggambar garis yang horizontal seperti ini. Kemudian saya akan offset. Offset itu bagaimana? Saya akan mengoffset sejarak 60 menggunakan ini fiturnya offset. Di sini ada copy ya. Copy metodenya ini adalah distance jaraknya. Anda bisa menuliskan 60. Misalnya seperti ini. Kemudian diklik saja ke arah pengoffsetan seperti ini. Ya.
Kemudian kita oke atau ini ya, kalau ingin melakukan offset lagi Anda bisa menggunakan yang biru ini, kliknya. Ya, langsung masuk ke fitur. Kalau ini dia akan langsung hilang. Ya, seperti itu saja. Offset sudah saya offset seperti ini, kemudian saya akan melakukan trimming atau perpotongan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang trimming, basicnya seperti apa. Ya, seperti ini. Kemudian trimming, di sini ada trim, ada beberapa metode. Satu entity yang sering digunakan, dua entity, tiga entity. Satu entity ini, maksudnya seperti ini. Yang pertama saya klik ini, kemudian ini. Yang kedua diklik, maka dia seperti mengextend. Kalau di software sebelah ya, mengextend, ya seperti ini. Tapi kalau untuk masalah di sini, klik pertama di sini, klik kedua di sini, maka hasilnya seperti ini, satu entity. Oke, itu pengertian tentang satu entity, saya undo dulu. Kemudian dua entity, agak cepat saja, kan direkam ini ya. Oke, ini sama ini ya, langsung ya, jadi mempertemukan intersection. Kemudian untuk problem kedua ini, saya klik di sini dan di sini, maka yang bergaris titik-titik ini akan hilang. Nah, seperti ini, trimming two entities. Yang terakhir adalah tiga entity, three entities. Nah, seperti ini, saya ingin mempertahankan letter U ini. Urutannya harus jelas ini. Kita tidak bisa sembarangan. Contohnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Saya kira itu basic trimming. Kita akan lanjut di materi. Saya trim menggunakan dua entity saja, seperti ini. Oke, untuk save ya, saya save saja. Cara save-nya sama dengan software-software lain. Silahkan di-save di mana ya, misalnya di sini ya, tentang training. Oke, satu misalnya. Kemudian saya akan lanjut tentang aktangen ya. Saya akan membuat suatu radius di sini yang bersinggungan terhadap dua garis ini. Saya bisa menggunakan aktangen. Sebenarnya ini bisa di-delete sih, tapi saya menggunakan aktangen misalnya. Kemudian Anda bisa menggunakan acto entities. Kemudian kita isikan radiusnya yaitu radius 16. Kemudian select the entity, tangan yang pertama, tangan kedua seperti ini. Sekalian saja. Oke. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian saya ingin memperkenalkan tentang close arcs. Ya, close arcs bagi yang belum pernah menggunakan. Di sini ada fitur close arcs. Close arc ya, kemudian kita bisa memilih seperti ini. Kemudian end selection. Kita enter saja. Ya, dia akan membuat lingkaran ya. Di fillet bisa ya, tapi saya menggunakan fitur ini supaya mungkin yang mohon maaf yang belum pernah menggunakan ya. Saya akan lanjut yaitu menggunakan garis ya, garis dengan sudut kemiringan tertentu. Di dalam Mastercam sama dengan software sebelah. Untuk ke kanan, horizontal ke kanan itu sudutnya 0, ke atas itu 90, ke samping kiri ya, dari saya, kiri saya itu adalah 180, ke bawah 270. Oke, saya akan membuat garis miring, saya offset dulu, seperti ini, yaitu sejarak 16. Kemudian saya offset lagi sejarak 42. Seperti ini. Ya, saya akan menggambar garis berawalan dari intersection ini, perpotongan ini ya. Saya membuat line, kemudian seperti yang saya katakan, pergunakanlah point entry ini, intersection misalnya. Klik, maka dia akan selalu tepat ya. Ya mohon maaf, jangan dipas-paskan ya, gitu kan. Mungkin kalau kita orang di teknik pasti berapa sekian mili, per ratus mili pun pasti ketahuan. Nah, seperti itu. Karena memang alat ukurnya luar biasa ya. Ada kaliper, ada CMM ya. Itu saya kira seperti itu. Oke. Kemudian saya akan menginput 15 derajat ya. Dari ini 15 derajat, kalau ditambahkan ada 90 tambah 5. Oke. Ini ada panjangnya dulu. 40 misalnya ngacak ya. Kemudian panjangnya. Anda bisa menambahkan 90 ditambah dengan 15. Enter. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, rekan-rekan, kalau ada yang berwarna beda ini, Anda bisa menggunakan fitur klik kanan, clear color. Nah, seperti ini ya, menetralkan warnanya kembali.
Kemudian ada fitur extend ini. Tadi mengenal trim, sekarang extend ini. Extend memperpanjang garis. Kepanjangannya bisa diisikan di sini, misalnya 20 ya. Kita klik, ya, seperti ini, extend. Oke, extend sudah. Kemudian membuat garis dari sini ya, pergunakan intersection tadi. Ya. Kemudian ini ditangankan terhadap lingkaran ini, ya, bersinggungan. Langsung saja dipilih saja lingkarannya, klik. Ya, seperti ini dia akan otomatis tangan bersinggungan ya. Saya kira itu, saya save dulu. Kemudian saya akan menggunakan rotate ya, rotate belum digunakan ini. Saya akan merotate kedua garis ini ke sisi sebelahnya. Saya menggunakan transform ini, transform rotate ya. Saya pilih dulu bagian yang di rotate, and selection. Kemudian di sini rotation center point, ini bisa reselect, mau dipilih centernya di mana, kebetulan di origin ya. Mau dimanapun ya bisa, ini di origin. Kemudian di sini ada derajatnya, 180. Enter saja, nah ini sudah terrotate ya, kita oke. Saya kira itu, seperti tadi, klik kanan, clear color. Kita akan masuk ke tangan ya, akan membentuk lengkungan di sini yang bersinggungan, yaitu radius tangan. Kemudian ini ada radius 110 nih. Sama seperti tadi, karena sudah saya agak cepat, oke. Ya, seperti ini. Saya ulangi pelan-pelan, tangan, act to entities, kemudian di ini 110 ya, enter, dipilih saja tangan ini dan ini. Ya, seperti itu. Ini belum selesai. Select the fillet to use. Mana yang digunakan? Lengkungan mana yang digunakan? Nah, ini. Saya kira itu. Tadi rotate sudah ya. Sekarang mirror nih. Mirror belum kita gunakan. Transform, mirror. Mencerminkan. Kita pilih dulu yang di mirror, and selection. Kemudian bisa memilih metode copy. Kalau move, yang asli akan termirror. Hilang nih. Kemudian copy ini bisa menggunakan sumbu apa. Nah, seperti ini misalnya, kita oke. Oke, seperti itu kira-kira. Saya akan melakukan trimming ya. Trimming sudah kita bahas. Silahkan menggunakan metode apa ya. 3 entity misalnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian bisa menggunakan 2 entity ya. Hati-hati di sini. Nah, ada celah ya. Seperti ini. Ini dan ini, saya kira itu. Ini sama. Oh, ini saya trim 3 entity dulu. Oh, dua entity, atau kalau kesulitan Anda bisa break dulu ya. Kita break, saya pindah dulu nih, break to entities. Nah, ini break itu untuk membagi. Nanti ada di sana ada sertifikat bersama. Jadi gurunya hadir. Ya, seperti ini. Oke, ini yang tadi permasalahan tadi ada lurusnya sedikit. Saya kira itu, kemudian kita hapus bagian yang tidak digunakan. Kita save dulu. Kemudian fillet. Fillet ini kita belum menggunakan. Fillet entities ya, Anda bisa menggunakan radiusnya berapa, dalam hal ini 10 misalnya. Seperti ini. Ya. Itu. Kemudian rectangle ya, agak langsung saja durasi ya. Oke, rectangle, kemudian kita isi nih 75. Kemudian panjang lebar ya, istilahnya di sini width and height ya. Nah, ini bisa kita tempatkan di mana? Anchor to center misalnya. Apa itu? Di tengah-tengah ya. Anda bisa menggunakan snapping atau menggunakan seperti ini sampai muncul ini endpoint ya. Nah, ini kan muncul lambangnya. Baik, seperti itu. Saya akan menggunakan fillet saja supaya simple. R6, fillet R6 nih. R6. Kita fillet seperti ini. Oke. Kita fillet, kemudian close arcus.
Ya, tangan seperti tadi. Tangan 110 lagi nih, saya buat sama saja. 110. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini juga. Dipilih lengkungan yang digunakan. Oke. Ya, seperti ini. Kita menggunakan trimming 3 entity saja. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, saya ulangi. Ya, 1, 2, 3. Demikian, saya hilangkan bagian yang tidak digunakan. Saya save dulu. Kemudian saya akan membuat lingkaran, circle ya. Circle sudah pernah bisa menggunakan radius atau diameternya. Misalnya 50. Ya, seperti ini. Tempatkan di tengah. Ya. Kemudian masih menggunakan circle, saya akan membuat lingkaran di bagian keempat bagian ini dengan diameter 18. Kita bisa menggunakan aksenter. Ini juga bisa kita lock ya, kita kunci. Kemudian kita bisa menggunakan aksenter ini beberapa kali sekaligus, walaupun tadi bisa menggunakan mirror ataupun rotate. Jadi ini hanya supaya memaksimalkan fitur saja saya. Setelah di lock, ini dilepas ya, dikunci. Setelah dikunci dilepas saja. Sama, masih sama. Saya menggunakan circle untuk diameter 8. Diameter 8. Lebih amannya silakan menggunakan point entry ya. Saya lock ya. Aksenter. Kemudian masih dengan aksenter, walaupun menggunakan auto kursor bisa, silahkan. Auto kursor ya, sampai muncul seperti ini bisa. Oke, kita lepas, kita oke. Nah, kemudian saya akan membuat PCD, pitch center diameter 58 untuk mengitari di sini. PCD, pitch center diameter di sini, 58. Ya, saya akan membuat lingkaran diameter berapa ini? Diameter 5 di sini. Diameter 5. Oke. Ya, seperti itu kira-kira rekan-rekan. Kemudian bagian yang tidak diperlukan kita hapus. Saya save, jangan lupa selalu meng-save ya. Kemudian karena keperluan untuk drilling secara basic ya, dia akan mendeteksi tentang poin atau titik. Yaitu kita menggunakan poin seperti ini, kita tempatkan di sini nih. Ya. Ini harus tepat ya. Keluar auto kursor, keluar senternya. Kemudian di sini. Nah, kemudian kita rotate nih. Transform ya, rotate sudah pernah, rotate, kita pilih bagian yang di rotate, and selection, rotationnya di sini. Kemudian kita isikan berapa derajatnya berapa ini, misalnya 36 nih. 36, kemudian ya, saya kira seperti itu rekan-rekan, sama seperti software sebelah ya, basicnya sama. Saya kira cukup. Yang belum, saya akan membuat suatu slot di sini. Masih terlupakan tadi. Kita offset sejarak 60 ya, 60 kita bagi 2. Berarti ini 30 ya, kita isi di distance 30, enter ya. Oke, seperti ini. Anda bisa menggunakan fitur trim satu entity. Seperti ini. Kita bisa melakukan, ini berapa ya jarak ini, oke. Kita asumsikan saja misalnya, kita offset saja dari sini, berapa ya. Ini 40 misalnya, seperti apa, kita lihat. Ya, cukup 40 saya kira. Kemudian saya trim. Seperti ini. Saya fillet, rekan-rekan, saya fillet. Saya fillet menggunakan radius 6. Jadi caranya semuanya sama. Kembali menggunakan, kalau 40 kayaknya kurang ya, kurang ke dalam nih. Mohon maaf, saya hapus dulu. Saya offset 45 misal. Ya, seperti itu. 45.
Saya fillet 6. Oke, ini saya buat lengkungan di sini dengan 110 juga sama ini ya, 110 selalu ini. 110 ini dan ini. Ya, saya kira itu kita hapus. Kita mirrorkan, kita pilih ini. Mirror, transform, mirror. Terhadap sumbu X seperti ini. Nah, saya kira itu untuk proses drawing sudah selesai. Bagaimana cara mengeceknya? Anda bisa menggunakan fitur ya. Fitur misalnya dalam home, fitur home ini ada analyze ya. Analyze entity itu seperti apa? Oh, ternyata ada datanya. Radiusnya berapa? Ini untuk meraba ya. Itu berapa? Analyze distance. Anda bisa jarak ini ke sini berapa? Anda bisa dari titik ini menuju ke sini nih. Nah, saya ulangi, distance dari ini menuju ke sini misal, maka akan ada jaraknya ini 88 seperti ini, 2D 88. Saya kira itu rekan-rekan. Atau Anda bisa menggunakan drafting, ini dikasih ukuran sebenarnya. Nah, seperti ini ya, drafting seperti ini 88.00 ya, 00 ya, seperti itu. Jadi banyak cara. Kemudian proses drawing sudah selesai ya. Kemudian sebelum masuk ke toolpad simple, toolpad itu kekuatannya memang chain ya. Chain Mastercam itu karakternya memang kuat di chain. Chain itu adalah memilih garisnya, Lah, itu harus tersambung, intersection antara garis satu dengan yang lain ini. Kalaupun tidak berhubung nanti bermasalah pada saat melakukan chaining ya, seperti itu. Bagaimana cara menganalisa chain ketersambungannya? Anda bisa menggunakan home, kemudian bisa menggunakan analis chain. Metode chain ada beberapa dengan wireframe atau dengan 3D. Saya menggunakan yang wireframe karena ini basic ya, dasar. Bisa menggunakan fitur yang parsial weight ya, seperti itu. Ya. Kemudian misalnya ketersambungan dari ini nih, Anda bisa menggunakan klik di sini. Ini arahnya ya, bisa reverse ya, bisa dicoba-coba nanti. Ya, ini harus tersambung. Kita lompati di sini harusnya nyambung langsung. Harusnya nyambung, tidak usah satu persatu. Nah, itu. Lah bagaimana kalau tidak menyambung, Pak? Seperti itu. Kita bisa menggambar ulang atau kalau tidak ya di intersect ya, harus berhubungan, harus berpotongan. Saya memilahnya seperti itu ya. Seperti ini, tidak berpotongan ini. Kita trim dulu ini. Jadi kalau tidak berpotongan seperti ini saja. Pastikan intersection dengan baik ya. Saya kira itu untuk proses drawing. Kemudian kita akan masuk ke proses drilling. Apa? Mohon maaf, proses toolpad. Proses drawing sudah selesai. Kita masuk ke proses toolpad. Nah, karena ini prosesnya kebetulan WCS-nya di tengah ya, koordinat sistemnya di tengah seperti ini. Yang pertama kita akan menentukan tool plane-nya ini. Tool plane ini harus selalu di top. Kalau di front atau dimanapun pasti akan bermasalah. Ya, pastikan top. Tool plane ini adalah posisi tool kita. Kita akan menggunakan mesin CNC milling ya, atau machining center ya, seperti itu. Kemudian, lah toolpad-nya di mana ini tampilannya nggak ada ya. Oke, kita tampilkan dulu. Kita pilih mesinnya dulu, kita pilih yang mill. Jadi di Mastercam ada banyak fitur, milling, lathe, mill turn ya. Tentu saja ini opsional ya, opsional. Mesinnya proporsional nggak dengan ini ya. Kemudian ada wire cut, router, desain, macam-macam. Kita pilih yang default saja. Kemudian akan muncul machining group seperti ini. Sekali saja machining group ini, karena untuk mengaktifkan toolpad ini saja. Nah, toolpad ada beberapa, yaitu 2D, 3D, dan multi-axis ya. Kita maksimalkan dulu di 2D ini. Ada beberapa fitur, memang banyak ya, tetapi kita akan menggunakan contour, drilling, pocket ya. Nanti kalau cukup waktu kita bisa menggunakan dynamic mill seperti itu. Oke, yang pertama adalah drilling. Yang pertama proses yang kita lakukan adalah drilling dengan NC drill diameter 5, kemudian saya akan mengedrill ini diameter 8, tool kedua diameter 8, tool ketiga. Dalam hal kesempatan ini saya tidak akan mempermasalahkan tentang pengerjaan kasar ataupun halus, dalam artian di sini ada roughing dan finishing, saya skip dulu karena ini saya anggap basic ya, material dari aluminium ya. Kembali ke point drilling. Ini pemilihan secara manual per poin. Tapi kalau ini dengan window point bisa kita drag and drop seperti ini dengan picking window ya, seperti ini.
Kemudian saya bisa sorting ini. Sorting metodenya bagaimana nih? Saya rapikan bisa nih. Saya naikkan dulu tertutup nih. Nah, ini seperti ini. Jadi silahkan mana yang dipilih. Tentu saja dalam drilling hati-hati. Material ini saya anggap di bawahnya ada sisa ketebalan untuk clamping ya. Ya, karena saya asumsikan ini menggunakan, sebelum ke tool Anda seorang program mungkin sudah memprediksi dulu. Ini sistem clampingnya menggunakan apa? Menggunakan tandem atau phase, atau menggunakan sistem mandril seperti apa ya, atau menggunakan jig ya, seperti apa, clamping kit ya, seperti apa. Karena untuk mengukur, mungkin fokus di gambar aman, tetapi di clamping kitnya nanti harus pada saat clear-nya itu bagaimana, menabrak atau tidak. Saya kira seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke drilling. Kita masuk ke tool ya. Kita ambil select library tool. Terlalu banyak ini. Kita gunakan filter nih. Filter kita nonkan dulu. Kita cari yang spot drill. Spot drill itu istilahnya di sini. Saya menggunakan HSS. Kalau Carbide sangat mahal, HSS saja. Nah, seperti itu. Kenapa belum muncul? Mungkin di sininya ya. All on ya, seperti itu. Nah, ini kita pilih yang diameter 6. Double klik, sudah masuk. 12 ini urutannya kita setting, kita tetapkan tool pertama. Double klik, ini adalah panjang ya, panjang yang keluar atau overhang. Ya sedikit saja lah, misalnya 30. Itu. Dengan drill chuck ini bisa cuttingnya seberapa, bisa di explore masing-masing sendiri. Tool number saya urutkan seperti ini. Untuk saya geser dulu ini zoom-nya agak mengganggu, oke. Nah, finish. Maka urutannya akan menjadi seperti ini. Untuk RPM, saya biasa menggunakan, karena ini HSS, materialnya aluminium, saya menggunakan CS15 misalnya untuk drilling. Dia akan mengejas sendirinya, adjuster sendiri ya. Atau Anda bisa manual menggunakan rumus RPM ya, seperti apa, 1000 CS per feet day, seperti itu, atau ya saya mungkin sudah mengetahuinya. Oke, ini feeding. Feed rate ini adalah kecepatan turun ya. Ya tentu saja saya biasa menggunakan mungkin 100 atau 70 karena ini gerakan turun. Agak kritikalnya agak lumayan ya, jadi mending agak pelan. Kemudian langsung ke link parameter, saya menggunakan absolute. Di pemrograman ada absolute dan incremental ya. Misalnya saya menggunakan kedalaman min 2 mili ya. Top of stock saya nolkan, absolute. Untuk retract ini adalah jarak stop ya, untuk mengawali gerakan pemakanan atau menggunakan feed rate ya, yang biru ini dia stop ya 2 mili. Saya menggunakannya 2 mili di atas benda kerja. Nah ini fleksibel tergantung kebutuhan. Mau dibuat 5 mili ya boleh, 10 mili boleh, tapi terlalu lama. Buatlah program seefisien mungkin ya. Untuk clearance sendiri, lah ini mengacu kalau untuk tanggam tentu saja tidak ada benda apapun, klem apapun di atas material. Kalau menggunakan klem kit hati-hati. Harus melompat ini dibuat 100 ataupun 70 ya. Saya buat asumsikan aman ya. Seperti ini. Kemudian yang membedakan di sini cut parameter. Cycle-nya ini Anda di manual programming, di pemrograman bahasa Fanuc Anda bisa menggunakan V81 atau 83 ya. Kalau untuk NC ya, Anda bisa menggunakan yang ini. Gerakannya, karakternya dia langsung turun. Saya kira itu kita oke. Ya, ini klik oke-nya tertutup oleh zoom ya. Oke, seperti ini. Toolpath pertama sudah jadi, kita namakan NC Drill. Kita bisa kasih komen nih, supaya teratur ya. Itu, oh ini tool apa, ini toolpath apa, kita jalankan saja. Backplot, nah di sini ada fitur backplot. Backplot itu untuk mensimulasikan seperti ini. Kita tekan keyboard S, ini per step atau run atau R. Ya, seperti ini, kecepatan bisa kita speedkan. Oh ini bisa kita tampilkan itunya di bagian atas ya. Itu saya kira seperti itu. Ini bisa di, nah ini agak nggak muncul, oke nggak masalah, atau mungkin ya oke saya kira itu. Kemudian bagaimana untuk menyiapkan materialnya. Nah, ini agak langsung dulu, Anda bisa masuk ke stock setup, kemudian panjang lebar diisi 120, kemudian ada 120 lagi, ada ketebalan 40 mili. Oke, kita oke saja. Kita oke saja seperti ini. Ya, seperti ini.
tampilannya lah. Tujuannya untuk seperti tadi verify di sini ada verify, mensimulasi secara 3 dimensi seperti itu. Kita bisa jalankan ya seperti ini. Saya kira itu ya, kita close ya. Itu rekan-rekan untuk mensimulasikan. Nah, kemudian untuk membuat toolpath ini bisa kita copy nih, klik kanan, copy paste. Ya, klik kanan copy paste. Saya minimize, ini saya namakan TD, twist drill diameter 5, proses drilling ya. Nah, geometrinya bagaimana? Kita klik saja. Poinnya ini bisa kita rubah. Klik kanan, Anda bisa reselect all. Anda bisa menggunakan manual di sini. Seperti ini. Ya, saya kira itu. Kemudian kita ganti toolnya, jangan lupa toolnya. Select library tool sama seperti tadi, filter. Kita nonkan dulu. Kita ambil yang drill. Drillnya mana? Oke, spot drill. Iya. Oke. Ya, mohon bersabar nih drillnya. Ini dia. Hampir mirip soalnya. Oke. Kemudian ini bercampur ya dengan karpet. Bercampur dengan karpet. Sorry. Bisa enggak seperti ini? Ya bisa, HSS saja. Untuk diameternya adalah 5, kita pilih diameter 5 di sini, double klik. Sama, kita atur seperti tadi, double klik. Ini adalah overhangnya, jangan terlalu lama. Ketebalan cuma 40, kita taruh 45 lah, atau 50, seperti itu. Ya, kalau tidak bisa, Anda bisa mengerucutkan ini. Misalnya, ya seperti ini. Kemudian urutan sama, 2, ya, seperti ini. Kemudian kita finish, sama, ini 15 ya. 15, dia akan menyetel dengan sendirinya. Untuk ketebalan, kita isikan ketebalan 40, saya isikan 45 supaya tembus. Kemudian cut parameter, ya ini yang membedakan. Kita memilih yang pack drill atau G83. Ya. Misalnya 1 seperti ini. Oke. Nah, kita backplot ya seperti ini. Kita regenerate. Nah, kita sudah ya seperti ini ya. Oke. Ya, seperti itu saja. Kemudian kini kita copy sekalian. Oh, mohon maaf, ini untuk tool diameter, mohon maaf, ini untuk tool diameter 8 ya. Nanti kita bisa rubah. Oke, kita bisa rubah, ada kesalahan. Ini geometri saya rubah di reselect all, mohon maaf. Ini window point di sini nih. Ya, oke, untuk diameter 5. Tinggal kalau ada perubahan ya, tinggal kita regenerate di sini. Ya, seperti itu. Maka nanti akan sesuai. Ya, seperti itu. Tadi ada kesalahan. Kemudian saya akan mengedrill diameter ini nih. Saya copy, paste. Kemudian copy paste. Ini waktu mungkin sudah agak lumayan ya. Atau saya openkan yang sudah. Ini untuk drill saya cukupkan, saya akan skip dulu ke kontur ya. Nanti akan saya tunjukkan hasil yang sudah jadi karena memang durasi waktu sudah hampir oh tadi 90 menit ya, mohon maaf ya. Jadi ini masih 60 menit. Oke, saya lanjutkan dulu. Copy, paste. 90 menit tadi. Ini T8, kemudian geometri, reselect all. Saya menggunakan metode pemilihan yang simpel, ini manual ya, seperti itu. Ya, kita oke saja. Karena berganti tool, jangan lupa untuk mengganti tool, parameter diklik, kemudian ada tool, select library tool, masih sama seperti tadi, kita pilih diameter 8 ini. Diameter 8, ya ini sama seperti pengaturan di awal. Ini tadi toolnya 5, tapi di sini ini saya rubah dulu ya, mungkin di masalah ininya. Nah ini saya rubah dulu, ini 5 namanya ini, supaya tidak mengacaukan. Nah ini kembali ke toolpath diameter 8, ini saya double klik, tool urutan nomor 3. Wah, overhangnya terlalu banget. Oke.
Ya, saya kira seperti itu. 60 seng diameter 8. Nah ini sorry. Ya seperti ini untuk urutan nomor tool nomor 3. Ya, sama. Ini kita kasih 15. RPM menyesuaikan. Untuk kedalaman masih sama. Kan Cut diameter bisa per 1 di-download mili. terus diedit tanah Per 1 mili gimana? gerakannya pack drill masih sama. Nah ini kalau ada pertanyaan untuk coolant, Anda bisa Hah? masuk ke coolant, bisa Di mengaktifkan di sini, direkam. bisa mengaktifkan Direkam secara pas manual kode edit. ya ini. Bisa on ya, mau yang membanjir Iya. atau yang sedikit ya silahkan. Ini fleksibel saja. Ada tanda Hah? regenerate silang, kita regenerate saja. Ya sudah, kita save dulu. Untuk drilling saya kira sudah oke. Kita coba verify. Kita verify sejenak. Tadi pakai Saprem tuh bisa. Indah nulain website. Ya, kita verify. Kita play ya, saya kira sudah oke. Ya, verify sudah oke. Sekarang akan masuk ke toolpad yang lain yaitu kontur dan pocket. Dalam hal ini saya menggunakan kontur di sini. Kontur itu berdasarkan tentang pemilihan garis. Tentu saja metodenya untuk pemakanan luar, CNC itu metodenya harus clamping. Clamping itu definisinya seperti apa? Yang saya pahami adalah definisi saya simple untuk pemakanan luar, dia itu harus searah jarum jam. Kemudian kalau untuk kontur dalam, dia searah berlawanan, justru berlawanan. Jadi kalau luar searah saja, kalau di dalam berlawanan, untuk putaran selalu ya, clockwise atau searah jarum jam. Kemudian kita masuk ke kontur. Kontur, metodenya pemilihan wireframe, kemudian parsial, bisa weight ya. Nah ini bisa kita pilih arahnya, sama. Sampai kemana, tidak harus closing ya. Kebetulan ini muter sampai close ya. Kita oke. Saya menggunakan tool carbide diameter 10 misal end mill ya. Ini saya nonkan dulu end millnya ini yang carbide flat ya, end mill flat diameter 10. Saya urutkan sama seperti yang tadi. Overhang kita atur dulu 45 misalnya. Ya, asumsinya seperti ini bisa diatur, diasumsikan, bisa disetting. Ini untuk cepat saja. Ini urutannya 4 ya, seperti itu. Untuk RPM saya asumsikan rekomendasinya memang CS normal pada SS dikalikan 3 atau 4 kalinya. Jadi didapat diameter yang RPM yang tinggi ya, misalnya 3000 seperti itu. Ini karena ini aluminium ya. Aluminium ya ini 400. Kemudian kedalaman. Saya lompat ya ke holder dulu lah. Misalnya holder ini Anda bisa men-setting ya. Kalau di tingkatan lanjut bisa mengecek collision-nya, itu nabrak benda kerja ataupun clamping seperti apa, tapi ini kita skip dulu. Langsung ke linking parameter, yaitu depth kedalamannya adalah 41, kita lebihkan 1 mili. Top of stock 0, feed plane. Feed plane ini sama seperti retract di drilling, tetapi di sini saya menggunakan incremental 3 mili. Kemudian retract ini asumsinya sama, mengangkat untuk berpindah tempat. Setelah mencapai kedalaman total, dia akan berpindah tempat. Ya 50 atau 30 karena tidak ada clamping ya, seperti itu. Kemudian cut parameter. Nah, karena tidak dihiraukan tentang roughing dan finish, asumsinya ini saya nolkan. Kalau mau menggunakan roughing, Anda bisa menggunakan perset 0,2. Ini allowance, bagian yang disisakan. Ya, persetnya seperti apa. Tapi ini saya asumsikan 0 dulu, 0 ya. Saya kira itu. Kemudian depth of cut. Depth of cut ini bisa, karena aluminium saya asumsikan 1 mili. Yang penting coolant-nya dipilih coolant yang memang oke ya. Disarankan menggunakan oil cutting. Tapi memang ya agak mahal ya. Bisa menggunakan, kalau dulu bisa menggunakan minyak pet ya, sekarang solar atau seperti apa. Kalau menggunakan coolant biasa atau menggunakan angin cenderung karena aluminium lengket ya. Jadi sifatnya seperti itu. Depth of cut, lead out saya nonaktifkan dulu, multipass nonaktifkan dulu. Saya kira saya oke dulu. Kemudian ini saya namakan TP1 atau toolpad 1. Saya backplot toolpadnya. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ya, seperti itu. Sebenarnya ada ini nggak putus-putus sebenarnya itu.
Nah ini. Kemudian saya verify dulu hasilnya seperti ini. Ya, masih ada sisa ya. Masih ada sisa dan tidak direkomendasikan karena ini memang jatuhnya di material benda kerja. Jadi Anda menggunakan lead in lead out ya, lead in lead out. Lead in lead out. Jadi ini 40 lead in lead out ini dan ini 20 ya, misal seperti ini. Ini saya samakan lead in lead out itu masuknya tool dan ini keluarnya. Ini panjang berdasarkan presentasi tool saya kira. Kemudian ini lengkungannya kita lihat. Ini kita oke dulu. Ono tamu. Ya ini, mohon maaf ya itu. Nah ini saya backplot. Nah ini dia sudah keluar di luar benda kerja, sudah aman, tidak langsung plunging ya, plang di dalam benda kerja. Saya kira itu. Kemudian ada bagian yang tersisa tadi. Anda bisa menggunakan fitur namanya multipass. Multipass di sini, multipasses, kemudian diaktifkan. Ini misalnya 2 kali. Spacing itu maksudnya step over ya. Step over idealnya adalah 50% dari diameter tool. Tapi kalau mau dipaksain dikit ya bolehlah gitu. Tergantung menyesuaikan. Kita oke. Ya, saya kira itu. Saya cek dulu. Depth of cut-nya tadi keep tool down enggak? Oh sudah keep tool down. Jadi sekali melakukan penyayatan langsung turun, tidak perlu naik dulu. Saya kira itu. Ya, hasilnya seperti ini, rekan-rekan. Dia akan menyayat ya. Tampilannya tidak begitu terlihat, harusnya terlihat ya. Itu. Nah, seperti itu. Saya kira itu. Kemudian pocket ya, pocket. Kontur sudah kita bahas, pocket nanti akan saya lompati ya, dalam artian membuat chamber untuk durasi saja. Untuk pocket, Anda bisa menggunakan pocket di sini. Pocket ini sifatnya dia harus close kontur atau tertutup. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau untuk pocket arahnya bebas dalam mengechain. Yang penting closing ya, close kontur seperti itu, closing. Karena kalau tidak closing dia akan error, tidak bisa ini. Kita oke. Jadi karakter toolpad itu masing-masing menggunakan tools diameter 10 sama. Kemudian ini saya oke, carbide. Bitrate ini gerakan kecepatan penyayatan untuk gerakan linear XY. Kalau ini adalah gerakan turun, memasukkan kedalaman atau set. Saya atur ke linking parameter dulu sesuai gambar. Ini adalah min 10 misalnya sesuai gambar. Min 10 sama pengaturannya dengan yang kontur tadi. Ini adalah 30. Kemudian masuk ke sini. Nah ini lowen saya nolkan dulu saja stock to lift-nya. Nah di sini perbedaannya. Anda bisa menggunakan beberapa metode zigzag atau paralel, spiral ataupun yang terus spiral, tergantung dari karakternya. Silahkan dicoba sendiri. Saya menggunakan yang paralel spiral misalnya. Kemudian di sini step over sama seperti spacing tadi, pergeserannya misalnya per 7 ya mili. Inset to outset, penyayatan dari dalam atau keluar, silahkan. Nah itu. Kemudian karena ini di dalam benda kerja, kita tidak bisa menggunakan lead in lead out, silahkan menggunakan metode rem yang zigzag seperti ini, memasukkan kedalaman dengan cara zigzag atau secara helical. Ya, seperti itu. Saya menggunakan helical, ini dalam persentase saja. Saya kira itu. Saya cek durasi dulu. Oke, masih berapa menit? 15 menit mungkin atau 10 menit ya. Oke. Ini saya oke saja. Finishing bagian yang disisain misalnya 0,3, keep tool down sama lead in lead out fleksibel. Mau menggunakan atau tidak silahkan. Jangan lupa depth of cut per 1 mili misal. Keep tool down. Saya kira itu saja. Saya namakan TP2. TP2 saya regenerate ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya, dia akan melakukan ramping ya. Ini kan pergerakan helical ya, memasukkan kedalaman. Seperti itu, rekan-rekan. Kemudian saya lompat karena memang ini ada kontur sudah, kemudian pocket sudah, chamber. Nah ini chamber, saya contohkan chamber di luar ini seperti apa. Saya menggunakan metode kontur ya.
kontur, saya paste ya, ini saya namakan, nanti saya tunjukkan bagian yang sudah jadi ya semuanya. Ya, kebetulan chain-nya masih sama ya. Jadi kalau mau merubah chain sama, seperti yang drilling tadi, Anda bisa masuk ke parameter, geometri, mohon maaf, geometri bisa diklik. Anda bisa klik kanan, rechain all ya, mengechain ulang, kebetulan ini sama. Hati-hati dalam chamber, jangan sampai terbalik arahnya, karena chamber itu adalah proses finishing, yang kadang simple, tapi kadang kalau terbalik berbahaya. Ya, resikonya memang malah merusak benda kerja itu, gitu. Saya toolnya, saya ambil tool chamber, filter, kemudian none ya. Saya pilih tool chamber ya, chamber mill, carbide ya misalnya. Diameternya silakan, ini bisa diatur, kebetulan 10 ini. Kan di chamber di atas ya, aman ya. Ini RPM sekian, nah ini saya cenderung pelan supaya halus ya. Supaya halus, seperti itu. Holder sama pengaturannya seperti tadi saya abaikan dulu. Nah ini yang membedakan. Di sini Anda bisa menggunakan chamfer. Ini berapa sih besar chamfernya? Silahkan, jangan terlalu besar dulu, trial dulu saja. Ya, DevOps Cut saya nonaktifkan, karena ini sekali sayat selesai. Lead out Anda boleh menggunakan. Untuk kedalaman, hati-hati. Pemrograman 2D ini karena memang untuk chain bisa terlihat dipilih ya, tapi untuk kedalaman kita isi secara manual. Jadi resiko, kalau 3D kita bisa mengikuti 3D-nya ya, aman. 3D-nya benar pasti oke pemrograman. Tapi kalau 2D hati-hati. Nah ini kita oke saja. Kita regenerate, ya selesai. Itu rekan-rekan. Oh mohon maaf, sebentar. 2D chamber 0,3. Bentar. Hasilnya agak bermasalah. Harusnya berada di sedikit itu ya, sedikit keluar. Ini saya cek dulu. Kira-kira apa permasalahannya? Absolut sudah oke. 2D oke. Ini ya oke. Saya bukakan, ini saya kira sudah oke, saya save, saya bukakan yang sudah jadi keseluruhan saja supaya jelas ya. Ya, masuk ke sini. Nah, ini rekan-rekan, ini sudah saya selesaikan, dalam artian ada NC, kemudian ada drilling, kemudian ada kontur di bagian luar, kemudian sampai semuanya profil, sampai chambernya. Kalau dijalankan dengan verify, ya kita verify ya. Semoga tampilannya berubah ke verify. Kemudian kita play, hasilnya seperti ini. Jadi sebelum kita cetak programnya, kita verify terlebih dahulu apakah memang benar-benar aman. Kalau memang benar-benar aman, baru kita cetak. Proses terakhir habis ini kita akan mengepus programnya. Gitu. Mengepus toolpad programnya. Tentu saja disesuaikan dengan post prosesor mesin masing-masing. Kalau bawaan Mastercam ini standar untuk Vano, GSK, Mitsubishi mungkin hanya mengedit sedikit, tapi kalau untuk Siemens mungkin berbeda. Saya kira itu jadi fleksibel dalam hal ini. Oke. Iya, tampilannya seperti ini. Kebetulan ini depth-nya 1 mili, jadi agak kurang cepat, nggak apa-apa. Habis ini kita coba untuk push program. Ya, saya kira oke, berdasarkan chamber juga sebentar, habis ini chamber selesai. Ya. Nah, ini dia rekan-rekan chambernya ya, terlihat. Saya kira itu. Kembali ke bagaimana cara mengepos programnya. Mengepos program kembali.
Anda mau menggunakan metode yang Automatic Tool Changer atau ATC ya. Jadi tool disetting semuanya dengan bed mesin, ya, basic meja mesin itu, menggunakan H1, H2, dan seterusnya, atau menggunakan single tool. Single tool ya sekali pasang, jalan, lepas, pasang, jalan, ya, seperti itu. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini saya akan contohkan per single tool, karena ini basic. Misalnya untuk menge-post program yang ini nih, kontur 2D nih, yang di luar ini. Saya pilih toolnya. Atau Anda bisa memilih sekaligus kalau pengen semuanya. Misalnya tool-tool yang karakternya, saya pengen menge-post program yang bagian luar ini dan ini saja misalnya. Oke, ini bisa menggunakan CTRL, ditekan. Dua toolpad ini sudah terpilih. Backlognya bagaimana ini? Anda bisa, oh seperti ini dan yang ini ya, gitu. Oke, Anda kemudian bisa memilih ini, Post Selected Operation. Post Selected Operation, kita oke, kita no ya. Nah ini ditaruh di mana? Silahkan, di dokumen kalau saya training NC Code. Nah, penamaan program bisa menggunakan angka. Beberapa mesin menggunakan karakter angka ya. Misalnya Panuk seperti itu, O, kemudian nomor ya, misalnya O001, seperti itu. Kita save ya. Kita tunggu sebentar, maka akan keluar programnya. Program analog yang siap di send ke mesin. Nah, ini apakah sudah berganti tampilan rekan-rekan ya? Nah, ini beberapa yang kita edit adalah mungkin persen ini akan hilang. Ini kita isikan nomornya, kemudian kembali. Kalau menggunakan tool change ya, kalau tanpa ini dihilangkan saja supaya tidak langsung ganti tool. A0 adalah aksis keempat, kita standarnya mesin 3 aksis saja. H1 ini kembali, apakah dipergunakan? Kalau memang tidak, dihilangkan saja. Begitu. Kalau butuh coolant ya ditambahi M8 di sini ya. Kalau tidak ya diabaikan karena ini NC drill tidak menggunakan. Saya langsung ke bawah, Ctrl N ke bawah ya. Ya, seperti ini saja, selesai. Kemudian kita save. Demikian rekan-rekan cara menge-post programnya. Saya kira seperti itu. Terus memang banyak ya, banyak metode. Yang ini saya akan menggunakan metode yang dynamic mill tadi, atau roughing finishing dulu, hanya saya contohkan nih. Nah, ternyata kalau roughing finishing, ya ini perbedaannya di sini nih. Di sini saya kasih allowance, ya pasti per setnya nanti 0,3 per set ya. Nah, ini menggunakan metode seperti biasa, per depth tadi, kemudian saya finish-nya, ini menggunakan finish. Finish semua menggunakan kontur saya, perbedaannya ini 0. Ya. Di opsional tertentu Anda bisa menggunakan bar ya. Ini nanti hubungannya dengan G41, D1 di mesin ya. Itu profil-profil presisi. Kemudian tadi saya katakan yang menggunakan dynamic mill seperti apa. Nah, dynamic mill itu seperti ini. Ya. Jadi dia menggunakan full depth, full kedalaman. Misalnya 40 mili ke bawah, saya akan parsial ke 20 mili seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah metode dynamic mill ya. Tentu saja faktor dari kekuatan clamping, kemudian kekuatan toolnya, speknya seperti apa, dan holdernya seperti apa. Karena memang ini menggunakan metode penyayatan yang depth agak banyak ya, full depth seperti itu. Floatnya dimaksimalkan, kemudian pergeseran atau set cutting. Dalam pergeseran yang membedakan di sini, dynamic mill. Ya, toolpad-nya yang membedakan di sini cut parameter ya, dia menggunakan, mohon maaf ini 2D dynamic mill ya. Di pergeserannya di sini saya menggunakan step over. Ya, ini tergantung kebutuhannya. Di trial dulu saja, misalnya dari yang kecil kemudian ditambah seperti itu. Karena ini berhubungan dengan kondisi tool, saya kira itu rekan-rekan. Jadi itu untuk chamber finishing saya menggunakan full depth, langsung ke kedalaman saya bagi 2, 20, cuma feeding pelan. Feeding saya pelan kan. Untuk chamber semua sama, saya kira itu. Kemudian saya sharing untuk yang 3D, karena durasi sudah mulai. Yang 3D itu seperti ini. Ya, seperti ini. Ternyata Mastercam bisa untuk menggambar 3 dimensi ya. Ini hanya contoh simpel saja. Dalam pemrograman
3D itu juga ada beberapa metode ya. Di sini Anda bisa menggunakan metode di sini. Mau menggunakan roughing pocket atau menggunakan yang lain. Kalau OptiRoughing ini sudah mulai agak tingkatan yang lebih ya, kompleks ya. Mungkin di fitur Mastercam yang terdahulu belum ada. Finishingnya juga kalau finishing yang simple ada yang terdahulu bisa menggunakan scallop, kemudian kontur, raster seperti itu. Tapi bisa dikombinasikan dengan waterline ya, untuk zaman sekarang. Nah ini kebetulan ini roughingnya seperti ini, menggunakan pocket ini metode yang agak lama ya, dengan per depth ya. Kalau OptiRoughing itu hampir mirip dynamic mill ya, langsung full depth ya, set cutting ya. Ini cenderung seperti ini. Ya, metodenya lama ya, jadi tergantung kebutuhan. Kemudian finishingnya seperti ini rekan-rekan. Ya, seperti ini bisa diatur. Nanti kalau ada jam lebih ya, kita bisa sharing lagi atau bisa didapatkan di Doorpress bukunya mungkin membahas ini nanti ya, yang 2D, 3D ya. Itu. Ini yang menggunakan OptiRoughing terakhir ini. Ya, OptiRoughing. Ya, jadi ada metode ini berdasarkan toolpad surface ya. Dynamic OptiRoughing. Toolpadnya kira-kira seperti ini. Bahkan kita nanti bisa mengoptimalkan ya. Kita menggunakan program pensil sebelum nanti kalau tidak terjangkau masuk ke mesin IDM ya, seperti itu. Jadi maksudnya radius terkecil itu bisa kita menggunakan pensil. Kebetulan pensil tidak saya bahas di sini. Ya, seperti ini. Ini waterline ya. Saya kira itu, rekan-rekan. Dari saya seperti itu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara atau presenter. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Oke teman-teman peserta, sekarang kita sudah nyampe di sesi tanya jawab nih.